Judul firman Tuhan sore hari ini, apa yang kita bawa-bawa. Ulangi. Lukas pasal 11. Kalau tidak salah ayat 37, ayat 38. Ayat 27. Ayat 27, ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ini firman-Mu. Jangan sampai pikiran hamba-Mu memengaruhi firman-Mu. Tapi biarlah firman-Mu murni dari suara-Mu. Kebaktian ini tidak ada arti apa-apa kalau Engkau tidak ada di sini. Perkataan hamba-Mu tidak ada dampaknya kalau Engkau tidak berbicara kepada kami. Urapilah kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya, semua yang percaya berkata. Di dalam ayat ke-27 dia berkata, ketika Yesus masih berbicara. Jadi sementara Yesus masih berbicara, dia lagi khotbah. Berserulah, bukan ngomong saudara, berteriak. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Dan berkata kepadanya. Kita berhenti dulu sebentar. Berserulah. Ulangi. Itu di dalam bahasa Yunani itu seperti burung gagak. Kratos, dia berteriak, berseru. Boleh minum? Udah minum baru ngomong. Mari kita lihat perempuan ini. Yesus sedang khotbah. Yesus sedang khotbah, tiba-tiba nggak ada yang suruh, dia berteriak, berseru seperti burung gagak. Apa begini perempuan seyogyanya di dalam kebaktian? Tidak. Kita bandingkan dengan, kembali dulu kepada 1 Petrus 3 ayat 1. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan ayat kedua. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hei istri-istri. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka ini istri-istri atau perempuan, terus apa? Tanpa perkataan, ngomong aja tidak.
Ini firman Allah. Nggak ngomong. Bandingkan dengan perempuan tadi berteriak dia di tengah kebaktian. Di tengah Yesus bicara dia berteriak. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nampaknya ibu-ibu tidak ada yang mau bilang amin. Karena kena. Ya. Seksi repot itu Marta. Itu dia berani tegur Yesus loh. Kenapa engkau izinkan? Ya, tidak membiarkan saya kerja seorang diri. Sedangkan saya punya saudara. Enak-enak aja duduk di depan engkau. Ya. Nah, kembali lagi kepada Lukas. Dalam Lukas tadi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Berarti dalam bahasa Yunani, perempuan itu gune. Apa? Gune. G-U-N-E. Gune. Di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata ish. I-Y-S-H. Ish. Sama-sama. Ish. Ya, itu perempuan. Jadi namanya saja pendek. Guna ish, perempuan. Ya. Jadi wanita ini dia tidak tahu hebatnya seorang perempuan itu waktu diam. Waktu diam. Itu udah bunyi dia. Yang mesti bilang amin itu suami. Waktu diam. Kita bayangkan istrinya kayak apa. Yang dikatakannya cukup baik. Berbahagialah. Bahasa Yunani makarios. Apa? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Dan susu yang telah menyusui engkau. Haleluya. Jadi berbahagialah. Ini tuh Yesus lagi khotbah. Nih, mari saudara lihat ke depan ya. Ini Yesus bicara. Dia sedang bicara. Pengajaran firman sedang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Jadi arahnya ini mereka nih mestinya dengar. Ini Yesus bicara. Mereka mesti dengar. Enggak ini. Dia nyelonong ngomong. Berbahagialah. Ngomongnya ke sekitar. Ibu yang mengandung engkau. Anak-anak, remaja-remaja. Ingat orang tuamu. Anak muda yang jawab. Ulangi, ingat orang tuamu. Mereka harus bangun tengah malam karena kalian menangis. Harus menyusui kalian waktu mereka sudah ingin tidur. Tapi kalian merontak, ngompol, nangis. Orang tua ibu harus menyusui. Tapi ketika orang tua sudah tua, anak-anak banyak lupa orang tua. Dalam bahasa Prancisnya, eueuh pulang tari mana? Orang tua dibentak, orang tua ditinggalin, orang tua dipakai mainan. Seharusnya, saudara-saudara, anak yang dulu bayi, sekarang sudah besar, mengerti kebutuhan orang tua. Memelihara, menjaga. Maka waktu Yesus disalib, sebelum dia mati, dia lihat ibunya, Maria. Dia lihat Yohanes, murid yang disayanginya. Dia berkata sama Yohanes, itu ibumu. Dan dia bilang sama Maria, itu anakmu.
Sejak itu Maria atau Yohanes memelihara Maria di hari tuanya. Saya bangga punya Yesus yang menyayangi kita sampai di hari tua. Yesaya 46 ayat keempat. Yesaya 46 ayat keempat, dia berbunyi demikian. Sampai masa tuamu, haleluya, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu. Yang putih rambut bilang amin. Yang belum ada putih rambut diam aja. Tapi yang waktu huis dicabut ayaan harus bilang amin. Sampai putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengingat kita sampai masa tua kita. Sama secara rohani. Waktu kita masih kecil, waktu masih muda, bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani memberi makan kepada anak-anaknya. Sampai anak-anaknya jadi besar, jadi bos, jadi orang tua. Dan saya berhak sebagai orang tua rohani mendapat penjagaan, mendapat pemeliharaan dari saudara sekalian, anak-anak rohani. Saya bangga ada anak rohani saya menjadi tim suksesnya Obama. Saya bangga yang saya baptis umur 12 tahun. Sekarang sudah jadi dokter spesialis di Bandung. Saya bangga. Dan tidak ada yang lebih membanggakan saya ketika anak-anak rohani saya tidak salah jalan, tetapi jadi manusia yang berguna. Ada amin, saudara? Maka kembali kepada Lukas 11, wanita ini sebetulnya omongannya